Sejak 1978, PDB Tiongkok hanya 6% dari PDB Amerika Serikat, namun, ekonominya telah tumbuh secara drastis, dan sekarang PDB-nya sekitar 77% dari PDB Amerika Serikat. Jika disesuaikan dengan daya beli, perubahan ini menjadikan Tiongkok ekonomi terbesar di dunia. Untuk memahami pertumbuhan ini, kita perlu melihat sejarah dan strategi ekonomi Tiongkok. Momen penting dalam perjalanan ini terjadi pada bulan Desember 1978, ketika Deng Xiaoping memimpin sidang pleno ketiga Partai Komunis. Ia memulai reformasi pintu terbuka, yang mendobrak kebijakan ekonomi ketat Mao Zedong ke pasar yang lebih fleksibel. Pergeseran ini tercermin dalam pepatah yang mengatakan, "Tidak masalah apakah kucing itu hitam atau putih, yang penting bisa menangkap tikus." Akibatnya, Tiongkok dikenal sebagai pabrik dunia, yang diuntungkan oleh tenaga kerja yang besar dan berbiaya murah, serta dukungan pemerintah yang memungkinkannya memimpin dalam manufaktur dunia di berbagai sektor. Peristiwa penting lainnya adalah masuknya Tiongkok ke dalam Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, pada tanggal 11 Desember 2001, dengan dukungan dari Amerika Serikat di bawah Presiden Bill Clinton. Ini merupakan langkah besar yang disebabkan oleh harapan bahwa Tiongkok secara bertahap akan mengadopsi ekonomi pasar yang lebih terbuka. Robert Zoellick, yang saat itu menjabat sebagai perwakilan dagang Amerika, mengira bahwa bergabungnya Tiongkok ke WTO akan membuatnya mengikuti aturan perdagangan dunia. Namun, ternyata tidak demikian. Tiongkok telah memanfaatkan keanggotaannya di WTO untuk meningkatkan ekspornya sambil mempertahankan kebijakan proteksionis, yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi rata-rata sebesar 10% setiap tahun. Setelah bergabung dengan WTO, perusahaan-perusahaan Amerika menghadapi persaingan ketat dari lonjakan impor Tiongkok, yang mengakibatkan penutupan pabrik dan hilangnya pekerjaan di berbagai sektor. Defisit perdagangan Amerika dengan Tiongkok melonjak dari 1,3 kuadriliun rupiah pada tahun 2001 menjadi 4,6 kuadriliun rupiah pada tahun 2011. Ada banyak keluhan bahwa Tiongkok tidak mematuhi aturan, termasuk masalah seperti manipulasi mata uang dan pelanggaran hak kekayaan intelektual yang menciptakan persaingan tidak adil secara global. Dalam beberapa tahun terakhir, perusahaan-perusahaan Amerika sering menuduh perusahaan-perusahaan Tiongkok mencuri teknologi dan rahasia dagang mereka. Sebuah laporan tahun 2017 dari Komisi Pencurian Kekayaan Intelektual Amerika memperkirakan bahwa pencurian ini merugikan ekonomi Amerika sekitar 9,4 kuadriliun rupiah setiap tahunnya. Tiongkok juga telah memberikan subsidi dan pinjaman yang menguntungkan bagi industri-industri besar dan membantu perusahaan-perusahaannya bersaing di panggung dunia. Selain itu, meskipun telah berkomitmen pada WTO, Tiongkok masih memiliki banyak hambatan non-tarif. Perusahaan-perusahaan asing yang ingin memasuki pasar Tiongkok seringkali harus membuat usaha patungan dan berbagi teknologi mereka, yang dipandang sebagai transfer teknologi yang dipaksakan. Situasi ini mencapai puncaknya selama masa jabatan Presiden Donald Trump, di mana ia sangat kritis terhadap Tiongkok. Pada bulan Juli 2018, ia memulai perang dagang dengan mengenakan tarif 25% pada barang-barang Tiongkok. Tiongkok membalas dengan tarifnya sendiri, terutama menargetkan produk pertanian dari negara-negara yang mendukung Trump. Ketegangan perdagangan diperkirakan akan memangkas PDB Tiongkok sebesar 8% pada tahun 2020. Tetapi meskipun terjadi pandemi, ekonomi Tiongkok menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tiongkok dengan cepat menjadi satu-satunya ekonomi besar yang mencapai pertumbuhan positif pada tahun 2020. Perang dagang telah menyebabkan Tiongkok untuk menaikkan pasar ekspornya dan meningkatkan inovasi domestik, terutama di sektor teknologi tinggi melalui inisiatif seperti Made in China 2025 dan inisiatif Sabuk dan Jalan.
Saat kita memasuki pertengahan tahun 2020, Tiongkok telah memantapkan dirinya sebagai pusat kekuatan ekonomi, melampaui Amerika dalam PDB berdasarkan paritas daya beli pada tahun 2017, dan diproyeksikan akan melakukannya secara nominal pada tahun 2030. Tiongkok terus unggul dalam bidang teknologi tinggi seperti kecerdasan buatan, 5G, dan komputasi kuantum, dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Huawei dan Alibaba. Selain itu, Tiongkok adalah mitra dagang terbesar bagi lebih dari 120 negara dan meningkatkan pengaruhnya dengan yuan digital, menantang dominasi dolar Amerika. Berkat model ekonomi yang dipimpin negara yang adaptif, Tiongkok telah menavigasi berbagai krisis dan tetap menjadi pusat manufaktur dunia. Pada tahun 2027, kelas menengah Tiongkok diperkirakan akan tumbuh menjadi 1,2 miliar orang, yang secara drastis meningkatkan kekuatan ekonominya. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok menghadapi beberapa kesulitan. Pada tahun 2050, jumlah tenaga kerja diperkirakan akan menyusut hingga 200 juta orang. Total utang negara tersebut mencapai 335% dari PDB pada tahun 2020, dan negara tersebut berjuang menghadapi masalah lingkungan yang serius dan kesenjangan pendapatan yang besar. Ketegangan geopolitik, konflik, dan masalah hak asasi manusia juga akan memperlambat pertumbuhan ekonomi dan produktivitas Tiongkok saat negara tersebut beralih ke inovasi. Meskipun Tiongkok telah mencapai kemajuan ekonomi, masa depannya masih belum pasti. 10 tahun ke depan akan menjadi masa kritis dalam menentukan apakah Tiongkok akan melampaui Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi teratas dunia. Namun, ini tidak berarti Tiongkok akan meniru cara Barat. Sebaliknya, Tiongkok telah menciptakan versi sosialisme yang unik yang menggabungkan ekonomi pasar dengan kontrol negara yang kuat. Kebangkitan Tiongkok akan mengubah situasi ekonomi dunia, menghadirkan kesulitan dan peluang bagi bisnis, pembuat kebijakan dan warga negara. Hubungan ekonomi antara Amerika dan Tiongkok akan tetap menjadi isu utama yang mempengaruhi kemakmuran dan stabilitas dunia, baik yang mengarah pada kerjasama maupun konflik. Baru-baru ini, Kongres Amerika mengesahkan RUU yang didukung Partai Republik yang membatasi keringanan pajak untuk kendaraan listrik, yang akan mempengaruhi perjanjian antara produsen mobil Amerika dan perusahaan baterai kendaraan listrik Tiongkok. Undang-undang ini bertujuan untuk mengurangi dominasi Tiongkok di pasar kendaraan listrik. RUU tersebut disahkan dengan suara 2.117 berbanding 92, sebagian besar berdasarkan garis partai, dengan hanya 7 Demokrat yang mendukungnya. RUU ini berupaya untuk menghilangkan celah hukum, untuk mencegah miliarder Tiongkok memperoleh keuntungan dari subsidi kendaraan listrik. Kredit pajak kendaraan listrik saat ini mengizinkan baterai dari Tiongkok, namun, RUU baru bertujuan untuk mengubah hal ini. RUU ini akan menghentikan perusahaan menerima kredit pajak jika mereka hanya bekerja sama dengan entitas asing, tanpa membuat atau berbagi kekayaan intelektual apapun di Amerika Serikat. Langkah ini menanggapi kekhawatiran tentang upaya Partai Komunis Tiongkok untuk mendominasi pasar kendaraan listrik, mulai dari mengendalikan mineral penting untuk produksi baterai hingga memproduksi kendaraan. Para pendukung mengklaim Tiongkok telah memanipulasi pasar kendaraan listrik melalui perdagangan ilegal, kerja paksa, dan subsidi yang tidak adil. Para kritikus khawatir bahwa RUU tersebut akan menyebabkan hilangnya pekerjaan dan mengurangi daya saing Amerika di seluruh dunia. Serikat Pekerja Otomotif Amerika Serikat secara terbuka menentang RUU tersebut, dengan menyatakan bahwa RUU tersebut membahayakan kualitas pekerjaan dan akan mengakibatkan hilangnya hampir 2.000 pekerjaan manufaktur baterai di Michigan. Selain itu, pemerintahan Biden juga telah mengambil langkah-langkah lain untuk mengurangi dampak kendaraan listrik dan baterai Tiongkok. Pada bulan Mei,
Gedung Putih memutuskan untuk menaikkan tarif pasal 301 pada kendaraan listrik dan baterai litium-ion buatan Cina, serta produk energi bersih lainnya, hingga 100%. Diskusi seputar RUU ini telah mengungkap perpecahan politik. John Mueller, Ketua Partai Republik dari Komite Khusus DPR tentang Cina, sangat mendukung RUU tersebut, dengan menyatakan bahwa orang Amerika tidak menginginkan bisnis dengan Partai Komunis Cina di negara mereka. Di sisi lain, perwakilan Demokrat Debbie Dingell berpendapat bahwa RUU tersebut akan menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi orang Amerika dan merusak daya saing perusahaan-perusahaan Amerika. Gedung Putih juga menentang RUU tersebut dengan mengklaim bahwa RUU tersebut akan meningkatkan pajak bagi konsumen Amerika, merugikan produsen mobil dalam negeri, mengancam pekerjaan dengan gaji yang baik, dan melemahkan upaya untuk melindungi rantai pasokan otomotif dari persaingan tidak adil dari Cina. Pertumbuhan industri Cina yang pesat tak tertandingi dalam sejarah dan kemungkinan akan terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi dunia. Apa pendapat Anda tentang perang ekonomi Cina dan Amerika ini? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.